adik-adik, kembali kita berjumpa dalam ibadah IMPA 21 Maret tahun 2021. Pagi hari ini, kakak sebagai pelayan liturgi dan pelayan pendamping ada Kak Fransia dan Kak Ida. Adik-adik, mari kita berdiri, kita akan menyanyi Mars Pelkat PA. Adik-adik masih tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 415, Gembala Baik Bersuling dan Merdu. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pagi hari ini kami anak-anak-Mu di mana mengikuti ibadah IHMPA, kiranya Engkau memberkati kami mengikuti ibadah ini dari awal pertengahannya hingga akhirnya. Kiranya Engkau selalu berada di tengah-tengah hati kami dan Engkau juga memberkati baik pelayan liturgi, pelayan pendamping dan pelayan firman. Tuhan, kami hanya serahkan ke dalam tangan saja. Inilah ungkapan syukur kami. Amin. Adik-adik, kita masuk dalam nada responsorial. Pada pagi hari ini kita membaca dari Mazmur pasal 34 ayat 9 sampai 12. Mazmur 34 ayat 9 sampai 12. Kita bacanya seperti biasa.
Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkenan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Untuk merespon mada responsorial kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyi dari Gita Bakti 46, Tuhan Yesus sungguh sayang. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Kak Virgi. Shalom, selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi kita di ibadah IHMPA 21 Maret 2021. Tadi adik-adik sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama pelayan liturgi dan kakak lain yang lain. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Berkatalah hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya hamba dapat berkata-kata dengan seturut kehendak Tuhan. Berkatilah juga adik-adik lain yang sedang mengikuti IMPA pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai mereka, berkati mereka. Kiranya apa yang mereka dengarkan, mereka bisa renungkan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bisa menerapkan renungan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, siapkan Alkitab adik-adik, dan pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam kitab Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Matius pasal 20 ayat 1 sampai ayat 16. Jika adik-adik sudah mendapatkannya, untuk menghormati firman Tuhan, kakak undang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan membacanya bersama-sama. Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya,
Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir itu hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. 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 Adik-adik silakan duduk. Nah, adik-adik, di dalam bacaan Alkitab ini adik-adik menceritakan tentang perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur. Adik-adik, perumpamaan ini merupakan jawaban dari pertanyaan salah satu murid Yesus, yaitu Simon Petrus, yang menanyakan upah apa yang diterima ketika mengikut Tuhan. Nah, adik-adik, dalam Matius pasal 20 ini bercerita tentang orang-orang yang dipanggil bekerja di kebun anggur adik-adik. Di hari yang sama tapi dengan 4 waktu yang berbeda. Yang pertama adik-adik, seorang pekerja dipanggil terdahulu pada pukul 9 pagi untuk bekerja di kebun anggur. Dan mereka itu sepakat akan diupah sedinar sehari. Lalu tuan pemilik kebun anggur ini keluar lagi untuk mencari orang yang bisa dipekerjakan di kebun anggurnya. Pada pukul 12 siang, ia mendapatkan orang itu dan apa yang pantas akan diberikan kepada mereka. Lalu pergilah mereka ke kebun anggurnya. Lalu 3 petang ia keluar lagi dan melakukan hal yang sama seperti tadi adik-adik. Dan kira-kira pukul 5 petang lagi ia keluar dan mendapati orang lain. Lalu tuan ini bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Lalu jawablah mereka kepada tuan itu, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Dan disuruhlah mereka untuk pergi ke kebun anggurnya untuk bekerja. Nah, adik-adik, ketika malam tiba, saat hendak memberikan upah kepada pekerja-pekerjanya, dia memanggil terlebih dahulu orang yang terakhir masuk, yaitu pekerja yang bekerja pada pukul 5 petang. Dan mereka semua masing-masing diberi upah 1 dinar. Dan apa yang terjadi adik-adik? Pekerja yang terdahulu kerja pada pukul 9, mereka marah, mereka bersungut-sungut, mereka protes. Kenapa mereka dapat juga 1 dinar? Padahal mereka bekerja lebih dulu daripada pekerja pukul 5 petang. Karena mereka merasa lebih pantas mendapatkan upah yang lebih daripada pekerja lain.
karena mereka merasa bahwa mereka itu berjasa dan pekerjaan yang mereka lakukan itu lebih baik daripada pekerja yang lain, adik-adik. Lalu jawablah pemilik kebun anggur itu di ayat yang ke-15, adik-adik. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Nah, adik-adik, kita melihat bahwa tuan pemilik kebun anggur ini menyatakan kemurahan hatinya kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang lemah, yaitu bekerja di pukul 5 petang, adik-adik. Kita melihat di ayat yang ke-7, mereka menjawab saat pemilik kebun anggur itu bertanya, dia menjawab, karena tidak ada orang mengupah kami. Nah, adik-adik, berarti pada saat itu tidak ada yang mau mempekerjakan mereka. Kalau mereka tidak mendapat kerja, otomatis mereka tidak bisa mendapatkan uang dan mereka tidak bisa makan, adik-adik ya. Oleh sebab itu, tuan pemilik kebun anggur ini menyatakan kemurahan hatinya kepada mereka, orang-orang yang lemah, orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan, adik-adik. Nah, adik-adik, dari bacaan kita ini, adik-adik, Tuhan ingin kita belajar dari perumpamaan dalam Matius pasal 20 ini. Nah, seperti pekerja-pekerja yang dipanggil untuk bekerja di kebun anggur pada waktu yang berbeda-beda. Ada yang pukul 9, pukul 12, pukul 3 petang, dan pukul 5 petang. Demikian juga kita dipanggil Tuhan untuk pekerjaan pelayanan, adik-adik. Ada yang sejak kecil sudah melayani Tuhan, sejak remaja atau pemuda, ada yang saat sudah dewasa, ada yang saat sudah lansia baru dipanggil untuk melayani Tuhan, adik-adik. Tuhan dapat memakai siapa saja, dapat melibatkan siapa saja untuk melakukan pekerjaan pelayanan tanpa memandang status sosial dari orang tersebut, tanpa memandang usia sekalipun, adik-adik. Jadi adik-adik, jika adik-adik juga sudah menerima panggilan pelayanan, adik-adik harus menerima dan melakukan itu di dalam kasih dengan kesungguhan hati kita, adik-adik. Karena itu merupakan sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anaknya. Dan anugerah yang sudah kita terima itu kita jangan pernah sia-siakan, adik-adik. Artinya jangan pernah sia-siakan kesempatan tersebut. Tapi pakailah kesempatan itu untuk melakukan pekerjaan memuliakan nama Tuhan, adik-adik. Dan juga adik-adik, di dalam ayat yang ke-11 di situ dikatakan para pekerja yang bekerja terdahulu pada pukul 9, mereka marah dan protes, ya adik-adik. Mereka protes karena upah mereka disamaratakan semua. Padahal pekerja yang terdahulu beranggapan bahwa mereka akan menerima upah yang lebih banyak karena mereka itu lebih berjasa, karena mereka bekerja lebih dulu daripada pukul 5 petang dan mereka merasa bahwa upah mereka harus lebih banyak, adik-adik. Di sini kita melihat, ya adik-adik, bahwa mereka bekerja itu tidak dengan sungguh-sungguh. Mereka bekerja hanya mengharapkan imbalan saja, adik-adik. Nah, kita sama halnya juga di dalam pelayanan kita. Jangan pernah kita merasa diri kita itu lebih baik, lebih hebat daripada orang lain, walaupun kita lebih dulu melayani Tuhan, tetapi kita tetap harus rendah hati, murah hati kepada semua orang. Jangan pernah beranggapan bahwa kita ini jauh lebih baik daripada orang lain. Dan juga adik-adik, dalam melakukan pelayanan kita harus melakukannya dengan keikhlasan, kesungguhan hati kita untuk melayani Tuhan. Jangan pernah mengharapkan imbalan apapun atau mengharapkan pujian dari siapapun, adik-adik. Karena semua yang kita lakukan ini semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan jangan pernah kita sombong atas
atas anugerah apa yang Tuhan berikan kepada kita, adik-adik. Adik-adik, dari perumpamaan ini kita juga harus belajar dari Tuan pemilik kebun anggur ini, di mana dia adalah orang yang murah hati, adik-adik. Dia menyatakan kemurahan hatinya kepada orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan. Nah, di dalam kehidupan kita juga kita harus bermurah hati kepada siapa saja, kepada orang-orang yang lemah dan juga orang yang membutuhkan bantuan. Dan jangan pernah kita menyombongkan sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada kita, adik-adik, tetapi jadikanlah itu berkat bagi sesama. Dan inilah jawaban atas pertanyaan dari Simon Petrus, upah apakah yang kami terima ketika mengikut Tuhan? Nah, Tuhan lewat perumpamaan ini Tuhan ingin mengingatkan kepada Simon Petrus bahwa mengikut Tuhan itu tidak harus mengharapkan imbalan, adik-adik. Yang penting kita sudah memberi diri untuk mengikut Tuhan Yesus, untuk melakukan pekerjaan pelayanannya. Dan jika kita sudah melakukan pekerjaan pelayanan, kita harus melakukannya dengan keikhlasan hati kita. Dan juga kita jangan pernah menganggap diri kita itu lebih baik, lebih layak, dan lebih istimewa dari yang lain, adik-adik. Karena itu tidak ada gunanya. Kalau kita tinggi hati, kita sombong. Karena pelayanan yang kita lakukan itu bakal sia-sia kalau kita sombong, tinggi hati. Nah, itu ya adik-adik. Jadi di dalam perumpamaan ini kita mau diingatkan bahwa melakukan pelayanan itu tidak harus mengharapkan imbalan, tapi kita harus melakukannya dengan keikhlasan hati. Baiklah adik-adik, demikianlah renungan firman Tuhan kita pada minggu pagi ini. Kakak berharap adik-adik yang ada di rumah, jika sudah diberikan anugerah dalam panggilan pelayanan Tuhan, maka adik-adik harus menerima dan melakukannya itu dengan keikhlasan, dan juga jangan pernah menganggap diri adik-adik itu lebih baik, tapi adik-adik harus tetap murah hati kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan kita pada minggu pagi ini, kita akan menyanyi lagu dari Kidung Jemaat 322, Terang Matahari. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Adik-adik, tiba saatnya kita masuk ke dalam doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, barusan kami sudah mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya apa yang hamba sampaikan dapat adik-adik terapkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kiranya mereka bisa menjadi anak-anak yang murah hati kepada sesama. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau berdoa buat gereja-gerejamu yang ada di muka bumi ini, terkhusus gereja GPIB Immanuel Tarakan Jemaat Gospelkes Eklesia. Tuhan Yesus, berkatilah para pelayanmu yang bekerja di dalamnya, berkati mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Kiranya mereka dapat melakukan pekerjaan yang Kau berikan kepada mereka dengan baik. Kiranya mereka dapat melakukannya dengan keikhlasan hati. Dan Tuhan Yesus, berkatilah juga program kerja yang berjalan. Kiranya apa yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Dan juga Tuhan Yesus, berkatilah proses pembangunan ruang pelkat yang ada di samping gereja ini, Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pekerja-pekerja yang terlibat di dalamnya.
Dan kiranya juga Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan sumbangan untuk membangun ruang pelkat yang ada di sebelah gereja Pos Pelkes Eklesia. Dan Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat negara kami tercinta, negara Indonesia. Berkati setiap pemimpinnya dari presiden hingga jajaran-jajaran yang terendah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap mereka yang memiliki tugas dan tanggung jawab. Kiranya tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka dapat menjalaninya dengan penuh keikhlasan, penuh kesungguhan hati. Dan kiranya mereka menjadi pemimpin yang selalu murah hati kepada sesama. Dan kami juga mau berdoa buat pengamanan yang ada di Indonesia, TNI, Polri, Satpol PP dan lain-lain. Tuhan Yesus berkati setiap mereka yang bekerja di dalamnya. Berikanlah mereka selalu kesehatan, kekuatan dan semangat di dalam pribadi mereka. Kiranya mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Dan kiranya Tuhan senantiasa melindungi mereka dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat para tenaga medis yang masih berjuang dengan COVID-19 ini. Tuhan, kami percaya badai ini pasti berlalu. Kiranya Tuhan Yesus menyertai mereka yang bekerja di dalamnya. Berikanlah mereka selalu kesehatan, kekuatan dan perlindungan Tuhan. Kiranya mereka dapat bekerja lebih keras lagi di dalam memutus rantai virus corona ini Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat adik-adik layan yang sedang berulang tahun pada minggu ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka di usia mereka yang bertambah 1 tahun ini. Kiranya mereka menjadi pribadi yang selalu dekat dengan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa buat orang-orang yang sedang sakit, yang ada di rumah sakit maupun dirawat di rumah mereka. Tuhan Yesus, berkatilah setiap dokter dan perawat yang merawat mereka. Dan Tuhan Yesus juga berkati makanan dan obat-obatan yang mereka konsumsi. Kiranya itu bisa menjadi sumber kesembuhan bagi mereka. Kiranya mereka dapat sehat lagi, dapat pulih seperti dulu lagi, dan dapat melakukan aktivitas seperti dulu lagi. Dan Tuhan Yesus, ampunilah dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan. Dan Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa anak-Mu. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Baiklah adik-adik, untuk aktivitas kita pada minggu pagi ini 21 Maret 2021, nanti kakak akan share di grup Pos Pelkes Eklesia. Kakak berharap adik-adik yang mengikuti IMPA pada minggu pagi ini dapat mengerjakan aktivitasnya, lalu adik-adik selesai mengerjakan aktivitas tersebut, adik-adik bisa mengirimkannya di grup Pos Pelkes Eklesia. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Baiklah adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa berkat.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Baiklah adik-adik, ibadah infak kita pada minggu pagi ini telah selesai. Dan jangan lupa ya adik-adik, aktivitasnya dikerjakan. Dan sampai jumpa di infak minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, kita masuk dalam warta Pelkat. Untuk warta seperti biasa, adik-adik kita akan ibadah infak minggu depan secara online. Dan adik-adik jangan lupa ya untuk mengerjakan aktivitasnya. Dan adik-adik tetap semangat untuk ibadah infak walaupun secara online. Dan tetap menjaga kesehatan tubuh adik-adik. Kiranya Tuhan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.